Ini adalah post-test yang ketiga, modul ketiga dari paket pembelajaran A. Soal yang pertama, berikut ini yang tidak dilakukan pendidik ketika meminta peserta didik untuk melakukan refleksi adalah: A. Merancang pertanyaan refleksi sesuai dengan fase pemahaman peserta didik. B. Menciptakan suasana yang nyaman bagi peserta didik untuk berefleksi. C. Meminta semua peserta didik untuk menyampaikan atau menunjukkan hasil refleksinya. D. Menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu refleksi bagi peserta didik. Jawabannya adalah C. Meminta semua peserta didik untuk menyampaikan atau menunjukkan hasil refleksinya. Soal yang kedua adalah: Bu Indah adalah seorang guru SMA. Beliau sudah menyusun dan menyiapkan beberapa pertanyaan untuk melakukan refleksi pembelajaran. Tetapi salah satu muridnya bernama Rendra belum dapat melakukan refleksi secara mendalam karena belum terbiasa melakukan refleksi. Salah satu cara yang bisa dilakukan Bu Indah lakukan untuk memfasilitasi Rendra berefleksi adalah: A. Mengulang pertanyaan agar dapat dimengerti oleh Rendra. B. Membiarkan karena hanya satu orang yang tidak melakukan refleksi. C. Memberikan pertanyaan tambahan yang memandu. D. Memberikan kesempatan Rendra melakukan refleksi lain waktu. Dan E. Memanggilnya ke depan kelas untuk melakukan refleksi sendiri. Dan jawabannya adalah C. Memberikan pertanyaan tambahan yang memandu. Soal yang ketiga, Bu Dita seorang guru SMK. Pada akhir proses pembelajaran, beliau mengajak peserta didik untuk melakukan refleksi. Dalam proses refleksi, Bu Dita meminta peserta didik untuk bisa berbagi hasil refleksi. Namun ketika salah satu peserta didik sedang berbagi, ada peserta didik lain yang asik berbicara dengan teman di sebelahnya mengomentari tentang hasil refleksi temannya. Berikut ini yang perlu dilakukan oleh Bu Dita adalah: A. Menunjukkan kedua peserta didik tersebut untuk menyampaikan hasil refleksi, atau B. Mengajak peserta didik untuk kembali melihat kesepakatan kelas mengenai menghargai orang lain. C. Mengingatkan bahwa semua peserta didik akan diminta untuk menyampaikan hasil refleksi. Dan D. Meminta peserta didik untuk berhenti berbagi dan menuliskan hasil refleksi di catatan pribadi masing-masing. Jawabannya adalah B. Mengajak peserta didik untuk kembali melihat kesepakatan kelas mengenai menghargai orang lain. Soal yang keempat, perhatikan beberapa pertanyaan berikut ini. 1. Saya paling puas saat berhasil melakukan. 2. Cara yang paling membantu saya dalam memahami topik ini adalah. 3. Saya masih perlu belajar lagi saat melakukan. 4. Target saya pada pembelajaran selanjutnya adalah. 5. Pada saat pembelajaran minggu ini, saya berhasil melakukan. Pertanyaan yang tidak tepat ditanyakan saat refleksi bersama murid di fase A adalah: A. 1 dan 2, B. 3 dan 5, C. 2 dan 4, D. 2 dan 5. Jawabannya adalah C. Nomor 2 dan 4. Soal yang kelima, berikut ini yang perlu menjadi perhatian pendidik ketika menyusun pertanyaan refleksi adalah: A. Merancang pertanyaan refleksi sesuai dengan fase pemahaman peserta didik. B. Peserta didik diajak untuk berefleksi di tengah lapangan. C. Meminta semua peserta didik untuk menyampaikan atau menunjukkan hasil refleksinya. D. Merancang pertanyaan refleksi sesuai dengan keinginan pendidik. Jawabannya adalah C. Meminta semua peserta didik untuk menyampaikan atau menunjukkan hasil refleksi. Dan soal yang terakhir, di bawah ini yang termasuk pertanyaan refleksi adalah: A. Kapan kamu akan pulang? B. Bagian mana yang menyenangkan dari pembelajaran ini? C. Apa saja hasil karyamu dalam pembelajaran ini? D. Apa yang sedang kamu kerjakan saat ini? Jawabannya adalah B. Bagian mana yang menyenangkan dari pembelajaran ini? Coba kita cek ulang jawaban dan kita kumpulkan. Luar biasa, pemahaman Anda sangat baik. Kita lolos dan kembali ke modul untuk melakukan post test selanjutnya. Terima kasih.